Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Salam metal buat kalian semua. Pagi ini kita akan cerita musik lagi. Setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Begitu juga dengan musik rock. Dimanapun, di belahan dunia manapun, pasti akan ada dinamisnya, naik dan turun pasti ada. Nah, begitu juga dengan musik rock di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang underground. Mungkin teman-teman semua sudah pernah merasakan masa-masa kejayaan di era musik underground. Oke, teman-teman, ini hanya sekadar mengingat kembali masa-masa dulu seperti itu. Oke, kita mulai dari sebenarnya underground ini bukan merupakan genre musik, melainkan sebuah pergerakan. Jadi dimulai dari tahun 1970-an. Kala itu di Inggris, orang-orang pecinta musik rock, musik cadas itu tidak diterima masyarakat dalam memainkan musiknya di tempat umum, sehingga mereka kemudian mencari tempat yang nyaman dan mereka bermain musik di bawah tanah. Itu yang menyebabkan musik ini disebut dengan nama musik underground. Musik underground ini tidak terbatas oleh genre. Jadi keluar dari terlepas dari apa saja genre musiknya mereka bisa terima seperti itu. Nah, ini dia yang menjadi era saya waktu saya pernah merasakan era itu di tahun 90-an sampai di tahun 2000-an. Band-band didominasi oleh band-band underground, bahkan sampai di kota Medan underground musik festival itu selalu diadakan beberapa bulan sekali. Itu di masa musik underground ini cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di kota-kota besar seperti itu. Sebab musik underground ini, musik rock ya, tidak mudah untuk diterima oleh major label. Sebab major label tentu punya kriteria-kriteria tertentu yang harus diikuti oleh band yang ingin mereka sponsori atau mereka manajerin seperti itu, atau mau mereka produksi kasetnya gitu, karena mereka pasti tetap berprinsip pada hukum ekonomi terhadap permintaan, sehingga lahirlah musik-musik underground yang dominasinya itu musik-musik cadas ya, termasuk juga extreme metal ya, extreme rock seperti itu. Jadi disitulah di tahun 90 sampai 2000-an itu cukup banyak band-band Indonesia yang bernaung di bawah underground seperti itu. Nah, di Indonesia terjadi di era 90 sampai 2000-an. Underground tumbuh dan besar tanpa dukungan dari pemodal ataupun kapitalis ataupun major label. Jadi mereka dengan prinsip underground ini, gerakan underground ini dengan menggunakan prinsip do it yourself. Jadi mereka umumnya memproduksi lagu sendiri, kemudian merekamnya sendiri, memproduksi sendiri, memasarkannya sendiri. Bahkan sebagian dari mereka tidak terkenal di Indonesia atau tidak terkenal di daerahnya, tapi terkenal di luar negeri. Contoh saja, salah satu band itu adalah Tengkorak. Tengkorak mungkin hanya orang kalangan tertentu aja yang tahu Tengkorak, tapi di Brazil Tengkorak cukup dikenal. Underground juga memiliki banyak sekali genre musik, diantaranya genre hardcore, grindcore, death metal, black metal, thrash metal, punk, ska, gothic, dan banyak lagi. Bahkan di tiap-tiap genre ini ataupun subgenre ini masih banyak lagi turunan-turunannya. Ada post punk, rock punk, ska punk. Jadi mereka campur aduk. Itulah underground, itu artinya mereka bebas berekspresi benar-benar dalam memainkan musik mereka. Banyak band-band besar ya di Indonesia lahir dari era ini, dan mereka juga sampai merambah ke major label. Di antaranya kayak Suckerhead, kemudian ada Burkill Kill, kemudian ada Total Destroy ya. Jadi banyak sekali band-band yang tadinya dinaungi atau mereka memproduksi sendiri kaset mereka, menjual sendiri, kemudian diambil oleh major label karena mereka, sekali lagi, major label akan melihat peluang itu, peluang dari pasar yang akan mereka sasar atau mereka ingin jual gitu. Ya, kala itu di zaman musik rock ya, era 80 90-an itu ya didominasi oleh band-band arus utama lah, band-band rock arus utama ya, seperti speed metal,
heavy metal itu yang paling menguasai ya, blues, rock and roll gitu. Nah, jadi underground ini tidak membatasi lagi gerak pada itu, tapi mereka yang tidak terakomodir, mereka bangkit sendiri dengan cara do it yourself. Nah, itu dia. Nah, kalau di kota-kota besar di Indonesia, contohnya di Bandung, itu ada komunitas namanya Ujung Berung. Nah, komunitas Ujung Berung ini banyak menghasilkan band-band besar dan cukup terkenal saat ini, diantaranya Burgil Kill, Purgatory, Papen, Jasad, dan lain-lain. Kemudian di Jakarta juga ada komunitas di Poster Cafe, didominasi oleh rock punk kayak The Idiot, Total Destroy, The End, Step Forward, Dirty Age, dan lain-lain. Nah, di tempat saya sendiri, di kampung halaman saya di Kota Medan, itu ada Valhalla, kemudian eranya Zurbotus, Morbid, dan Muntah Kawat, Banana Split, itu ada di era-era ini. Lagu-lagu anti pemerintah itu umum dinyanyikan oleh mereka. Bahkan ada satu yang disebut dengan rajanya gerakan bawah tanah ini, namanya band Cranium. Itu yang dulu pasti saya kalau udah nonton nggak sabar juga nonton Cranium ini gitu kan, karena selalu artistik dengan apa tampilan muka putih ya, baju hitam macam hantu lah tampilannya. Dan kegiatan ini paling banyak dilakukan di gedung Kapendam, Jalan Distrik. Nah, band-band lainnya setelah itu ya di skena Medan ini juga cukup ramai ya, genre-genre musik yang lain ya. Kemudian di tahun 2000-an lahirlah band kayak Street Punk Rockers ya, yang mengusung musik dengan genre rock punk. Kemudian Grill Salmon dengan hip hop metal. Kemudian ada Fingerprint. Kemudian ada Manifesto dengan skinhead. Fordom dengan deathcore. Dan ada band 14 yang menampilkan hardcore punk. Jadi banyak sekali, apalagi ditambah dengan hadirnya studio-studio yang bisa mulai untuk melakukan perekaman. Di antaranya ada Madafaka Record yang menghadirkan ada kayak Freshman, Dozen, The Oing. Kemudian ada Kirana Studio yang menghadirkan band kayak Pijar dan Shadow Play. Jadi banyak sekali di zaman underground ini musik-musik cukup tumbuh seperti jamur di musim hujan. Nah, itu dia. Jadi saya juga mengkoleksi beberapa musik-musik jenis underground ini, teman-teman. Jadi di antaranya ada yang paling banyak memang saya paling suka memang mengkoleksi yang jenis musik yang punk, karena saya dulu juga suka dengan musik-musik yang bergenre punk ini. Nah, ada juga album Psychotherium. Ini album dari kawan-kawan yang underground juga. Ini chapter 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah saya chapternya. Nah, ini adalah bagian dari album, kalau kita bilang kayak album kompilasi. Nah, inilah underground itu sendiri. Mereka itu membuat sendiri, kemudian memasarkan sendiri untuk kaset atau hasil karya mereka dalam bentuk lagu itu dipublikasikan dalam kaset, kemudian dipasarkan sendiri melalui website atau dari mulut ke mulut, kemudian dijual ke berbagai daerah atau juga sampai ke luar negeri. Jadi banyak sekali band-band Indonesia itu cukup terkenal di luar negeri. Nah, ini kita buka dulu. Ini band dari banyak tempat lah ya. Kita buka dulu untuk kaset, salah satu koleksi saya untuk musik underground ya, karena ini produksi tahun berapa ini, tahun 2005 kalau nggak salah saya, 2005-2006 mungkin ini. Nanti kita tengok. Nah, tapi kasetnya di atas 90 ini udah seperti ini. Nah, udah apa ya, bening lah kita bilang. Nah, ini sudah bening. Terus ada bacaannya Psychotherium part chapter 3, In Our Pain, In Our Hate. Nah, ini keluaran kalau nggak salah, nah ini ada nih produksinya nih, Reebok Records Medan Indonesia. Ini kalau Reebok Records ini berarti di bawah naungannya band undergroundnya Medan, Zurbotus. Nah, saya nggak tahu atau kawan-kawan tahu Reebok Records ini menaungi apa aja untuk band underground di Indonesia. Nah, itu tadi kasetnya. Ini kita buka sekarang nih cover ya, cover dari kaset. Mereka tampilkan dalam bentuk ini, lukisan dengan perempuan ya, banyak perempuan ini. Kemudian
In our pain, in our heads. Oke, sekarang kita tengok juga. Nah ini dia. Kalau di luar tadi kita tengok cover luar itu, ternyata di dalamnya itu berisi. Nah ini dia, produksi Reebok Records ya, produksi Reebok Record. Kemudian di sini ada juga apa ini, oh di alamat nih, alamat Reebok Records, Jalan Nusa Indah, Medan, Sumatera Utara. Kemudian Jalan Zor Entertainment itu di Jalan Abdul Manaf Lubis, Sumatera Utara. Nah ini di Reebok Records, nih logonya Reebok Records nih yang ini. Jadi terima kasih karena kalian kawan-kawan underground yang juga sudah sangat-sangat mendukung band-band besar dengan underground yang tumbuh besar dimanapun kalian berada. Terus ada Keraton Bawah Tanah di sini, ada masing-masing lah sponsor dari masing-masing, mungkin dari records, Merchandise Distro, magazine juga ya, majalah, Music Box Production ya, dan lain lah. Nah ini dari ini semua, dari album ini semua tampil di sini teman-teman, di inlay. Ada dari Ark, terus ada Destroy, band yang ada dalam kaset itu. Kemudian Crematorium, kemudian ada Pixiate, Devour, Kliwon, Noxa, Anthrax, Diktator, Kubur Masal, Roworontek. Nah ini Roworontek. Ini kalau nggak salah saya dari Belawan ini. Alien Scream, Dramatic Violence, Kurawa atau Kurawa, Sampah Masyarakat, Blasphemous, Emosi Bangsa, Laureate Lord of God, Trepanation, ada Bleeding of Gore, Fordom, Levitan, Yutansia, Aquatic School, Golgotha, Mitosia, dan nah ini si Zurbotus. Nah ada juga ternyata Zurbotus dalam kaset ini. Kemudian Dead Phenomenon dan Holy Guardian Angel dan Moskra. Nah inilah band-band yang mengisi dalam kaset underground yang saya koleksi, salah satunya itu di Psikotarium chapter 3 yang saya koleksi. Dan ya musik ini memang dikenal sebagian orang ya karena band-band ini sebagian itu kadang-kadang membuat ritual. Jadi banyak orang akhirnya meninggalkan jenis musik ini gitu. Jadi ya maklumlah anak-anak muda kan mencari jati diri mereka. Jadi kadang-kadang membuat apa saat itu ya minim informasi lah terkait band-band ini. Tapi terlepas dari itu semua yang kontroversi, saya mendukung karena inilah jalan mereka dalam menyalurkan bakat musik mereka, kreativitas mereka dalam bermusik untuk diri mereka dan komunitas mereka gitu. Lama-lama kita tes dulu lagu dari albumnya Psikotarium. Kita masuk di side B. Side B berarti ada siapa ini? Kita tengok dulu side B. Lagu pertama itu Elegi Nyanyian Setan. Nah, jadi kalau yang black metal, death metal nih kebanyakan lagu-lagunya bertemakan kegelapan, setan, hantu, mistik gitu ya, kematian, bunuh diri dan lain-lain lah, cerita, pokoknya cerita yang ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Nah ini kita dengar dulu, kita hidupkan musiknya untuk yang Psikotarium chapter 3. Kita dengar dulu. Nah ini ya ciri khas dari apa namanya band-band yang pakai core dan metal itu, death metal, metalcore apa gitu, suaranya nggak jelas.
apa yang dia teriakin. Mungkin kan ada yang tahu arti atau lirik dari lagu mereka ini. Monggo di komen juga di bawah. Jadi suara gitar kuat dengan skill-skill dewa lah kalau kita bilang, kemudian suara drum yang hentakannya juga cukup kuat gitu. Inilah musik rock underground itu. Salah satunya lah gitu. Ada juga yang musiknya nggak seperti ini ya, di genre yang lain. Atau teriakan kayak lagu tadi, scream. Atau ada juga suara pomit yang mereka tampilkan gitu. Nah, tuh dia. Oke lah, itu dia contoh dari musik underground di era 90 sampai 2000-an. Saya juga disclaimer juga bahwasannya opini-opini yang dalam video ini merupakan tanggung jawab saya dan mungkin cara pandang saya terhadap musik yang ada di Indonesia, terkait juga musik-musik underground yang saya koleksi gitu. Jadi mohon maaf jika ada ketersinggungan, jika ada informasinya yang salah, monggo nanti di komen di bawah apa yang mungkin tidak sesuai dengan atau berbeda cara pandang dengan teman-teman. Nah, kalau ke teman-teman pasti juga punya band-band underground yang teman-teman sukai. Coba di komen dulu di bawah, band apa, band underground yang kalian sukai di era tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Monggo di komen di bawah ya. Nah, itu dulu untuk cerita hari ini, cerita musik underground. Masih banyak lagi musik-musik underground yang bisa kita ulas berikutnya, tapi ini adalah salah satu kaset menurut saya sudah langka karena ini diproduksi pasti sangat-sangat terbatas oleh kawan-kawan Reebok Records. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Salam metal buat kita semua. Yeah.